Sebuah mobil terparkir gagah di depan sebuah mansion mewah di kawasan elit di kota Paris. Sebuah high heels hitam nampak terlihat terlebih dahulu keluar dari mobil. Disusul sebuah tubuh seksi dan menggoda yang mengenakan gaun seksi berwarna hitam. Gadis itu melepaskan kacamata hitamnya dan menatap pintu kokoh mansion itu. Wanita itu berjalan ke arah pintu mansion dan memencet bel yang terdapat di bagian dinding dekat pintu. Wanita cantik berambut pendek itu berdiri membelakangi pintu. Dia menenteng tas mewahnya yang senada dengan gaun yang ia kenakan. Tak lama pintu mansion kokoh itu terbuka. Wanita itu pun membalikan badannya ke arah pelayan yang membuka pintu tersebut. "Apakah Tuan Malvin ada?" Wanita itu bertanya dengan wajah dingin. "Ada, Nona," ujar sang pelayan. "Izinkan aku masuk," pinta wanita itu. "Silakan." Pelayan itu mempersiapkan wanita yang kini berlenggang memasuki mansion mewah dan megah itu. "Silakan duduk, Nona, dan tunggu sebentar, saya akan memberitahu Tuan Malvin." Izin sang pelayan sopan setelah mempersilahkan wanita itu untuk duduk. "Antarkan saja aku langsung ke kamar Malvin," perintah wanita itu dingin. "Tetapi Nona, antarkan aku," perintah wanita itu lagi. "Cepat antarkan aku, ada yang ingin aku sampaikan pada Malvin," ujar wanita itu bersikeras. "Baiklah, mari ikut aku." Dengan terpaksa pelayan itu mengantarkan wanita keras kepala itu ke kamar Malvin. "Klek, maaf, Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Anda," lapor pelayan tadi dengan takut-takut. Malvin hanya mengangguk dan mempersilahkan tamunya masuk. Pelayan itu pun mempersilahkan wanita tadi masuk dan ia langsung kembali ke arah dapur. "Selamat siang, sayang." Sapaan wanita itu mengejutkan Malvin yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Malvin mengalihkan perhatiannya kepada suara lembut yang menyapanya. Malvin membeku dan terkejut atas wajah cantik yang ia lihat di depannya. "Morgan," lirih Malvin tanpa suara. "Iya, ini aku, sayang," seru Morgan dan ia menghampiri pria yang kini membeku di tempatnya. "Apa yang terjadi padamu, Malvin, sayang?" tanya Morgan heran dengan kondisi Malvin yang sangat menyedihkan. "Lihatlah wajahmu, sayang," seru Morgan. "Kenapa kau jadi seperti ini?" pekik Morgan. "Kemarilah, aku akan membersihkan wajahmu," pinta Morgan. "Inilah hukumanmu atas apa yang kau lakukan padaku dulu. Kau rela meninggalkanku demi wanita kejam itu. Kau bahkan mencampakkanku setelah aku mengajarimu banyak hal tentang nikmatnya bercinta," decak Morgan yang kini sudah berada di dekat Malvin. "Seandainya waktu itu kau tidak memilih wanita itu, mungkin kau tidak akan seperti ini, sayang. Aku tahu kau masih sangat mencintaiku, sayang. Kau hanya terobsesi semata dengan Kim. Oleh sebab itu aku masih mencintaimu sampai sekarang," pungkas Morgan yang mengecup sekilas wajah Malvin. "Pergilah," Malvin memberi isyarat lewat tunjukkan jarinya ke arah pintu. "Apa wanita itu membuatmu bisu?" Morgan berpura-pura terkejut padahal dia sudah tahu kondisi Malvin. "Tenanglah, aku kesini ingin memberimu ini." Morgan mengeluarkan sebuah amplop putih berisi sebuah surat pemeriksaan. "Bacalah, sayang," perintah Morgan dan kembali memberi kecupan pada kening Malvin. Malvin menerima amplop itu dan segera membaca isi kertas yang terselip di dalam amplop tersebut. Malvin mengerutkan hidungnya bingung dengan isi kertas tersebut. "Positif," ujar pria itu dalam diam. "Iya, aku sedang hamil anakmu, sayang," sorak Morgan bahagia. Sedangkan Malvin hanya menatap kertas itu bergantian dengan Morgan. Wajah pria itu penuh kebingungan dan juga penuh tanda tanya. "Aku hamil, sayang. Aku hamil anak kamu, anak kita, Malvin," suruh Morgan dengan wajah penuh haru. Sedangkan Malvin masih terdiam membisu. Ups, dia kan memang bisu. Pria itu masih belum paham akan semua yang Morgan tunjukkan padanya. Malvin hanya terdiam mengingat kapan dia dan Morgan melakukannya. "Cak, apa kau lupa sebelum kau melakukan hal bodoh kau menghabiskan malam panjang bersamaku? Kau bahkan menumpahkan benihmu berkali-kali," ujar Morgan dengan sikap tenang. Malvin menyengit bingung dan matanya berbinar bahagia saat sudah mengingat semua yang dibicarakan Morgan. "Cih, begitu saja kau sudah lupa?" decak Morgan. Malvin menarik Morgan ke sisinya dan menyentuh perut Morgan yang masih rata. Morgan mendongak melihat wajah Morgan yang tersenyum padanya.
Malvin menarik wajah Morgan dan mengecup bahkan menyesap bibir seksi wanita itu. "Terima kasih," ucapnya dalam diam. Morgan hanya mengangguk dan kembali menyesap bibir Malvin. Morgan segera duduk di atas pangkuan Malvin dan meraba-raba tubuh pria itu. "Jangan," ujar Malvin memberi peringatan dengan mulut yang bergerak. Morgan yang paham hanya tersenyum dan menghentikan perbuatan nakalnya. "Tenanglah sayang, kita akan membalas wanita licik dan kejam itu nanti," ujar Morgan yang masih berada di pangkuan Malvin. Malvin hanya mengangguk sambil mengelus-ngelut perut Morgan. "Selamat kau akan menjadi daddy," ucap Morgan dengan wajah bahagia. Malvin kembali mengangguk, wajahnya yang sendu kini berubah ceria dan bahagia. "Kau tahu, usianya sudah memasuki 8 minggu, seluruh Morgan antusias. Malvin kembali mengelus perut Morgan dengan penuh kelembutan. Morgan sendiri merasa puas atas semua rencana yang sudah ia susun rapi. Kini hasilnya membuatnya meraih kemenangan. "Dasar wanita-wanita bodoh," maki Morgan dalam hati. "Aku masih sangat mencintaimu, Malvin. Dan itu akan selalu, dan aku tidak akan pernah berpaling dari rasa cinta yang aku miliki hanya untukmu, sayang." Morgan mengatakan semua perasaannya selama ini ia pendam. "Karena rasa cintaku padamu, aku rela menjadi budak nafsumu dan akhirnya kau meninggalkanku dan lebih memilih wanita yang tidak pernah mencintaimu," ungkap Morgan dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Malvin segera membawa tubuh Morgan ke dalam pelukannya dan mengelus-ngelus pundak wanita itu yang terlihat bergerak oleh isakannya. Malvin meraih wajah Morgan dan kembali menyesap bahkan melumat bibir seksi Morgan. Mereka pun saling bercumbu tanpa harus melakukan penyatuan karena Malvin tidak akan mampu melakukannya. Senjata kesayangannya tidak akan bisa bekerja lagi karena hanya terdapat sepotong dan itu pun masih dalam keadaan koma. Sementara Lot kini tampak gusar sejak tadi karena belum juga mendapatkan kabar dari Morgan. Lot terlihat mondar-mandir di area selnya sambil menggigit kuku-kuku tangannya sendiri. "Kemana wanita sialan itu?" umpat Lot sambil mengusap wajahnya kasar. "Ah, Morgan sialan," maki wanita itu frustasi. "Apa yang sedang kau lakukan, Morgan?" geram Lot. Lot mendengus, berdecak bahkan mengeluarkan sumpah serapah pada Morgan. Wanita itu begitu gelisah dan perasaannya merasa kacau. "Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Morgan? Aku berharap kau tidak melakukan sesuatu kepadaku. Kalau itu sampai terjadi, maka aku akan membuat perhitungan padamu. Lihat saja." Lot menggenggam kuat besi yang menjulang itu dengan sangat kuat. Dia memiliki perasaan buruk tentang Morgan. Morgan seperti seorang yang sangat misterius. Lot bahkan tidak mengenal seluk-beluk wanita yang bernama Morgan itu. Setahunya Morgan tidak mempunyai siapapun di dunia ini lagi. Kenapa aku merasa menjadi kambing hitam di sini?